Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, di vlog saya kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu proses bisnis akuntansi dan pengenalan data akuntansi dan informasi akun. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan proses bisnis itu? Kalau kalian udah tahu, saya nggak jadi menjelaskan. Saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan proses bisnis. Proses bisnis adalah suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau untuk menghasilkan produk atau layanan. Proses bisnis memiliki beberapa manfaat. Saya akan menyebutkan 3 manfaat proses bisnis. Nomor 1, menekankan pengeluaran dan resiko. 2, menghindari kesalahan manusia. 3, meningkatkan produktivitas. Proses bisnis memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dalam proses bisnis sebagai berikut. Proses pembuatan suatu barang semakin cepat dan banyak peminatnya. 2, ketidakketinggalan zaman. Dampak negatifnya ada memiliki potensi kecurangan, potensi pencurian informasi rahasia, dan gangguan pelayanan non-teknis yang mampu menghilangkan kesempatan bisnis. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik perusahaan. 1. Karakteristik perusahaan jasa. Tidak adanya barang fisik yang bisa disimpan. 2. Perusahaan jasa juga tidak memiliki harga pokok produksi dan harga untuk semua jasa yang ditawarkan. 3. Konsumen memiliki pilihan jasa yang bervariasi dengan masalah yang mereka temui. Untuk yang kedua adalah karakteristik perusahaan dagang. 1. Memiliki aktivitas utama berupa membeli, menjual, menyimpan di gudang, penyimpanan, dan kembali menjual. 2. Tidak melakukan proses produksi barang. 3. Sebagai perantara antara produsen dengan konsumen. Untuk yang nomor 3 adalah karakteristik perusahaan manufaktur. Terdapat proses pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau sudah jadi. 2. Produk yang telah berhasil produksi akan dipasarkan sehingga mendapat keuntungan. 3. Biaya produksi akuntansi yang memiliki beberapa tahap. Saya akan menjelaskan beberapa tahapan akuntansi. 1. Bukti transaksi. Bukti transaksi adalah pencatatan penting yang digunakan sebagai alat perekam seluruh transaksi yang terjadi pada bisnis. 2. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua bukti data transaksi keuangan yang ada dari semua transaksi keuangan pada bisnis dalam periode tertentu. 3. Fungsi jurnal umum. Fungsi historis, fungsi pencatatan, fungsi analisis. Untuk yang ketiga adalah buku besar. Buku besar biasanya berisi kumpulan akun-akun perkiraan yang terkait dengan pencatatan keuangan pada suatu transaksi. Untuk yang keempat adalah neraca saldo. Neraca saldo merupakan bagian laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi. Neraca saldo memiliki fungsi yaitu untuk menaksir kesehatan keuangan perusahaan. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian yang dibuat ketika ada perubahan saldo pada suatu akun dan harus disesuaikan dengan buku besar. Untuk yang keenam adalah jurnal penutup. Jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Fungsi jurnal penutup adalah untuk memisahkan transaksi akun, pendapatan, dan beban. Untuk yang terakhir adalah menutup buku besar. Menutup buku besar berarti memindahkan sisa akun nominal ke akun modal dengan tujuan agar dapat terlihat jumlah sisa sebenarnya dari akun modal. Fungsi tutup buku adalah untuk mengetahui posisi saldo akhir pada suatu periode siklus akuntansi. Oke guys, kita beralih materi ke data dan informasi akuntansi. Kode akun adalah daftar dari akun-akun perusahaan yang digunakan untuk mengidentifikasi ataupun memperlancar suatu proses transaksi keuangan. Kode akun memiliki 4 jenis. Yang pertama adalah sistem numerik, 2 sistem mnemonik, ketiga sistem desimal, dan keempat adalah sistem kombinasi. Pengertian akun. Akun adalah lembaran atau formulir yang biasa digunakan untuk mencatat transaksi keuangan. Akun memiliki 2 jenis, yaitu akun real dan akun nominal. Akun real biasanya digunakan untuk mencatat pada neraca saldo, dan
akun nominal yang biasanya digunakan untuk mencatat pada laporan laba rugi. Saya akan menyebutkan 3 bidang spesialisasi akuntansi, yaitu pajak, internasional, dan keuangan. Akuntansi juga memiliki beberapa profesi. Saya akan menyebutkan 3 saja profesi akuntansi. Yang pertama adalah akuntansi publik, akuntansi pajak, dan audit. Pengguna informasi akuntansi ada 2, eksternal dan internal. Internal adalah manajemen dan pemilik. Eksternal ada investor, kreditor, pemasok, pemerintah, masyarakat umum. Bentuk dan jenis badan usaha. Bentuknya ada perseorangan, CV, PT, dan firma. Untuk jenisnya ada jasa, dagang, manufaktur, ekstrasis, dan agraris.